Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasabela Siantika dari kelas 6D Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 63030210123. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen risiko. Materi pertama yaitu tentang pengertian manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko adalah pendekatan yang dilakukan terhadap risiko dengan memahami, mengidentifikasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan suatu organisasi. Manajemen risiko memiliki beberapa tujuan seperti menetapkan risiko, meningkatkan efektivitas manajemen, dan membangun strategi manajemen bisnis. Selain itu, manajemen risiko juga memiliki beberapa manfaat, seperti mencapai visi dan misi perusahaan, mengidentifikasi aktivitas manajemen yang tepat, menciptakan layanan terbaik untuk konsumen, dan membantu konsistensi terhadap kebijakan yang berlaku. Berikutnya tujuan. Tujuan manajemen risiko adalah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Secara khusus, tujuan manajemen risiko meliputi yang pertama, menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrolled. Yang ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Yang keempat, biaya manajemen risiko atau risk management yang efisien dan efektif. Yang kelima, memberikan rasa aman. Yang keenam, agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Kemudian ada jenis-jenis dalam manajemen risiko yang terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, manajemen risiko operasional, yaitu fokus pada risiko yang muncul dari operasi sehari-hari suatu organisasi. Yang kedua, manajemen risiko keuangan, yaitu mengelola risiko yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Yang ketiga, manajemen risiko strategis, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi. Lalu yang terakhir, manajemen risiko kepatuhan, yaitu mengelola risiko yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar industri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari manajemen risiko. Manajemen risiko yang efektif memiliki beberapa ciri-ciri yang menandakan bahwa proses tersebut dijalankan dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah ciri-ciri utama manajemen risiko. Yang pertama, proaktif. Manajemen risiko yang baik bersifat proaktif, bukan reaktif. Ini berarti risiko diidentifikasi dan diatasi sebelum mereka menjadi masalah yang besar. Yang kedua, sistematis. Proses manajemen risiko dilakukan secara terstruktur dan metodis, mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan mulai dari identifikasi hingga pemantauan dan review. Yang ketiga, berbasis data. Keputusan yang diambil dalam manajemen risiko didasarkan pada data dan analisis yang akurat, bukan pada intuisi dan spekulasi semata. Yang keempat, integratif. Manajemen risiko terintegrasi ke dalam semua aspek operasional dan strategi organisasi, bukan berdiri sendiri sebagai fungsi terpisah. Lalu, solusi risiko. Terdapat 4 solusi risiko. Yang pertama yaitu mitigasi risiko, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya jika risiko tersebut terjadi. Contoh tindakannya yaitu meningkatkan keamanan cyber untuk mengurangi risiko serangan hacker, pelatihan karyawan untuk mengurangi kesalahan manusia, atau pembaruan peralatan untuk mengurangi risiko kegagalan teknis. Yang kedua, transfer risiko, yaitu memindahkan risiko ke pihak lain, biasanya melalui kontrak atau asuransi. Contoh tindakannya, membeli asuransi untuk melindungi dari risiko kebakaran atau kecelakaan, atau menyewa kontraktor yang bertanggung jawab atas risiko proyek tertentu. Yang ketiga, menghindari risiko, yaitu menghindari aktivitas atau situasi yang dapat menimbulkan risiko. Contoh tindakannya yaitu membatalkan atau menunda proyek yang dianggap terlalu beresiko, atau memilih untuk tidak memasuki pasar yang memiliki risiko politik yang tinggi. Yang keempat,
menerima resiko, yaitu menerima resiko dan mempersiapkan rencana untuk mengatasi dampaknya jika resiko tersebut terjadi. Contoh tindakannya yaitu menyisihkan dana darurat untuk menutupi potensi kerugian atau mengembangkan rencana kontingensi untuk merespon resiko yang telah diidentifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari manajemen resiko dalam keputusan Mahkamah Konstitusi atas pemilu 2024. Dalam pemilu 2024 di Indonesia terjadi sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Salah satu partai politik merasa bahwa hasil penghitungan suara di beberapa daerah tidak adil dan diduga ada kecurangan dalam proses pemungutan suara. Partai tersebut mengajukan gugatan dengan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Mahkamah Konstitusi setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti, saksi, dan argumen dari kedua belah pihak, mengambil beberapa keputusan penting. Yang pertama, penghitungan ulang. MK memerintahkan penghitungan ulang suara di beberapa tempat pemungutan suara atau TPS yang terindikasi bermasalah. Yang kedua, investigasi kecurangan. MK memerintahkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai dugaan kecurangan yang terjadi. Yang ketiga, reformasi proses pemilu. MK merekomendasikan beberapa reformasi dalam proses pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan di masa depan, termasuk penggunaan teknologi yang lebih transparan dan audit yang lebih ketat. Lalu ada solusi untuk menghadapi kasus tersebut. Yang pertama yaitu pelaksanaan penghitungan ulang, meliputi yang pertama tim pengawas independen, yaitu membentuk tim pengawas independen yang terdiri dari perwakilan berbagai partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan pengamat internasional untuk memastikan penghitungan ulang dilakukan dengan adil dan transparan. Yang kedua, sistem transparansi, yaitu menggunakan teknologi seperti live streaming atau rekaman CCTV di TPS selama penghitungan ulang untuk memastikan semua pihak dapat memantau proses tersebut. Solusi kedua yaitu investigasi kecurangan, meliputi yang pertama kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menyelidiki dugaan kecurangan secara mendalam dan menindak tegas pelaku kecurangan. Yang kedua, penyuluhan dan pendidikan, yaitu meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada petugas pemilu dan masyarakat mengenai pentingnya integritas dan etika dalam proses pemilu untuk mencegah kecurangan. Solusi yang ketiga yaitu reformasi proses pemilu, meliputi penggunaan teknologi, yaitu mengadopsi teknologi blockchain untuk pencatatan suara yang lebih aman dan transparan, serta penggunaan e-voting di daerah-daerah yang memungkinkan. Yang kedua, audit independen, yaitu melakukan audit independen terhadap seluruh proses pemilu oleh lembaga audit yang kredibel untuk memastikan keabsahan hasil pemilu. Yang ketiga, perbaikan regulasi, yaitu merevisi dan memperketat regulasi terkait pemilu untuk menutup celah yang bisa dimanfaatkan untuk kecurangan, termasuk sanksi yang lebih berat bagi pelaku kecurangan. Solusi yang keempat yaitu komunikasi dan transparansi, meliputi yang pertama konferensi pers dan pelaporan berkala, yaitu menyediakan informasi yang transparan dan berkala kepada publik mengenai perkembangan penghitungan ulang, hasil investigasi, dan langkah-langkah reformasi yang diambil. Yang kedua, dialog dengan pemangku kepentingan, yaitu mengadakan dialog dengan semua pemangku kepentingan termasuk partai politik, organisasi, masyarakat, dan pengamat internasional untuk mendapatkan pemasukan dan dukungan dalam proses reformasi. Yang terakhir, yaitu kesimpulan dari contoh kasus tersebut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu 2024 menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses demokrasi dengan melaksanakan penghitungan ulang yang transparan, menyelidiki kecurangan secara menyeluruh, serta mengadopsi reformasi yang signifikan dalam proses pemilu. Kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dapat dipulihkan. Pendekatan yang komprehensif ini juga membantu memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dengan adil dan jujur serta mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.